Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika, dan hendaknya atas kalian, bil muhafazati, selalu menjaga, ala fi'li shalawatil khamsi, dalam mengerjakan salat 5 waktu, ma'al jama'ati, dengan berjamaah, wal mudawamati ala dzalika, dan kontinu terus menerus dalam melaksanakan salat berjamaah 5 waktu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya sebaik-baik salat seorang hamba adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. Maka dia sangat dianjurkan untuk berjamaah. Jadi kalau salatnya salat fardu, salat wajib, hukumnya adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan untuk berjamaah. Adapun salat-salat sunnah seperti salat duha, salat tahajud, salat hajat, salat taubat, salat tasbih, salat apa lagi, itu dikerjakan di rumahnya. Bahkan salat sunnah rawatib, kalau bisa di rumahnya, kalau kekejar, kalau enggak ya sudah, mending di masjid saja. Fa inna sholatal jama'ati tufaddilu ala sholatil munfaridi bi 27 darajatan. Fa inna, maka karena sesungguhnya sholatul jamaah, sholat jamaah itu tufaddilu ala sholatil munfaridi, lebih utama atau mengungguli atas sholat sendiri, bisab'in wa 20 darajatan, dengan 27 derajat. Bandingannya adalah sholat sendiri dengan sholat jamaah adalah lebih utama sholat jamaah dengan 27 derajat. Kalau sholat sendiri nilainya hanya 1 derajat dibanding sholat berjamaah. Ini untuk sholat fardu, sholat yang sudah ditentukan waktunya, sholat wajib, maka sangat dianjurkan untuk berjamaah dalam melaksanakannya. Kama fil hadits sahih, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih. Wahdhar an tada'as salata fil jama'ati li ghairi udhrin aw li udhrin fasidin. Dan hati-hatilah, jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah li ghairi udhrin, tanpa ada uzur syar'i, uzur yang dibenarkan, aw li udhrin fasidin, atau karena uzur yang remeh. Jangan sampai kita dikalahkan meninggalkan sholat jamaah karena ada uzur yang kecil, tidak mendesak. Jangan sampai meninggalkan sholat jamaah tanpa ada sebab uzur syar'i. Apa itu uzur syar'i? Uzur yang dibenarkan oleh syariat, seperti hujan yang besar sekali, lebat, sehingga tidak mungkin kita berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah.
Kalau hanya sekedar yang ringan saja, maka tidak boleh kita meninggalkan sholat jamaah. Ada tamu Pak Ustaz, tinggalkan tamunya atau ajak tamunya untuk sholat berjamaah di masjid. Wa mahma ji'ta ila mawdhi'il jama'ati fawajadtaha qad shalaita aw qa'adta fi baitika tabtaghi bidzalika salamah fi dinika. Dan ketika engkau mendatangi tempat untuk sholat jamaah, fawajadtaha qad shalaita aw qa'adta fi baitika, maka hendaknya kita ikut berjamaah. Ini untuk diusahakan supaya kita hadir di tempat untuk sholat berjamaah yang disediakan, masjid ataupun mushola. Mengharapkan kita melaksanakan sholat jamaah itu adalah mengharapkan supaya selamat dalam beragama, supaya agama kita juga selamat. Kenapa sangat dianjurkan sekali sholat berjamaah 5 waktu itu? Di antaranya adalah untuk li sya'airi dinillah, untuk menyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai syiar agamanya itu hilang dikarenakan tidak adanya orang yang sholat berjamaah. Fayambaghi an tudhima ilaika min man yasil man yusalli ma'aka liyahsula laka thawabal jamaah. Fataslamu minal wa'id wa tahdid al-warid fi tarikiha. Dan seyogianya juga kita menjamin untuk mengajak orang sholat yang ada di sekitar kita berjamaah agar mendapatkan pahala sholat berjamaah, dan kita selamat daripada ancaman dan hukuman yang telah disebutkan bagi orang yang meninggalkan jamaah. Maksudnya adalah sekiranya kita nggak bisa hadir sholat jamaah di masjid karena udzur syar'i, diantaranya hujan yang lebat, maka jadikan rumahnya untuk berjamaah dengan keluarganya, dengan istrinya, ajak sholat berjamaah sehingga tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Bahkan kalau kita sudah sholat jamaah di masjid, kemudian pulang istri kita atau anak kita belum sholat, maka kita ajak berjamaah supaya istri kita juga dapat pahala sholat berjamaah. Itu boleh. Mithlu qauluhu alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun antarkil jama'ati aw la ahriqanna alaihim buyutahum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah berhenti kaum itu berhenti dari meninggalkan sholat berjamaah, atau saya akan bakar rumahnya. Jadi ini ancamannya luar biasa. Ada orang dengar azan kencang sekali, tapi nggak hadir sholat berjamaah, maka kata Rasulullah, atau saya akan bakar rumahnya. Faqaluhu alaihi salam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain tentang sholat berjamaah, man sami'an nida'a farighan sahihan falam yajib fala sholata lahu.
Man siapa orangnya sami'an nida'a yang mendengarkan azan farighan sahihan dalam keadaan luang dan keadaan sehat, falam yujib fala sholata lahu, akan tetapi orang tersebut tidak menjawab, tidak menghadiri sholat berjamaah, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya, sholatnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala alias tidak diterima. Karena di sini ancamannya adalah fala sholata lahu, tidak ada sholat baginya, sholatnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala alias mardud, ditolak oleh Allah. Dia sehat, waktunya luang, tidak ada uzur yang menghalanginya, mendengarkan ada azan tapi nggak hadir jamaah di masjid, maka nggak dianggap dia sholat. Wa qaluhu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan perkataan Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, laqad ra'aitna wa ma yatakhallaf anha, yakni salatul jamaah, sungguh telah kami perhatikan dan kami tidak menyalahinya, tidak membelakanginya, tidak menentangnya, yakni salatul jamaah, illa munafiqin ma'lumun nifaq. Ya, jadi sudah kami perhatikan dan kami tidak menentangnya, bahwasanya sholat jamaah itu sangat dianjurkan kecuali orang tersebut adalah orang munafik yang jelas. Maksudnya ketika zaman Rasulullah itu sahabat semuanya sejauh apapun tempatnya ketika mendengar azan sholat berjamaah. Yang meninggalkan sholat berjamaah, kami mengetahuinya pasti dia adalah orang munafik yang nyata. Maka ditegaskan di sini, walaqad kana ar-rajulu yu'ti bihi ala ahdi Rasulillah SAW yuhadi baina rajulaini hatta yuqamu fi shaffi. Dan sungguh ada seorang laki-laki pada masa Rasulullah SAW itu mendatangi dengan apa? Dengan digendong oleh dua orang laki-laki sehingga dia bisa hadir dalam shaf sholat berjamaah. Saking ingin sholat berjamaahnya, dia mendengarkan azan tapi nggak bisa jalan, dia minta tetangganya dua orang gendong dia untuk hadir berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Wa idza hadha tasydid kulluhu fi tarkil jamaah fama dhannuka bihi fi tarkil jum'ah. Dan itu semua anjuran-anjuran tadi, penekanan-penekanan tadi, ancaman-ancaman tadi, semuanya menjelaskan tentang meninggalkan sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah. Kama dhannuka bihi fi tarkil jum'ah. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat Jum'ah? Jadi sholat jamaah saja meninggalkan, hukumannya seperti itu. Bagaimana dengan orang meninggalkan sholat Jum'ah? Allati hiya fardhu ainin, yang sholat Jum'ah itu adalah fardhu ain bagi setiap laki-laki. Rasulullah pernah bersabda, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kebanyakan Rasulullah ketika selesai sholat isya sudah nggak ngobrol lagi, tidur. Kecuali ada taklim. Habis maghrib ngaji, terus ada taklim. Habis ngaji Quran ada taklim, ada pengajian, ada ngaji terus sampai jam 12 malam juga nggak apa-apa. Baru kemudian azan sholat isya tidak masalah dan berjamaah. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man taraka thalatha juma'in tahawunan qaba'allahu ala qalbihi. Siapa orangnya yang meninggalkan 3 sholat Jumat berturut-turut tahawunan karena meremehkan, taba'allahu ala qalbihi, Allah cap atas hatinya sebagai orang yang munafik. Fa idza waqa'a laka 'udhrun fi tarki jum'atin aw jama'atin faqad dara anna fil mawdi'i alladhi tuqamu fihi rajulun yufriqu dananiran 'alal hadirina fa inna syaqat lil hudur wa raghibat fihi aw dharika ghairu sahih. Fa idza waqa'a laka 'udhrun fi tarkil jum'ah wa jama'ah, jika terjadi kepadamu ada satu uzur dalam meninggalkan Jum'ah ataupun sholat berjamaah, maka ukuran uzurnya itu perhatikan. Kalau ada di satu tempat ada orang yang mengumumkan barang siapa yang sholat berjamaah akan dibagikan uang, dikasih uang, diumumkan kepada hadirin, pada jamaah semua yang datang sholat berjamaah akan mendapatkan uang. Kemudian ketika mendengarkan itu, tadinya ada uzur pengen nggak berjamaah, terus berangkat berjamaah karena itu, maka uzurnya itu bukan uzur yang sesungguhnya. Hadir jamaahnya bukan karena melaksanakan kewajiban, akan tetapi karena ingin mendapatkan bagian uang tadi. Wastahi minallahi an yakuna 'aradud dunya a'azzu 'alaika, dan malulah kita, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan dunia itu sebagai tujuan kita. Mimma indahu, selain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annal udhra as-sadiqa ghayatuhu isqatul harji. Dan ketahuilah bahwasanya uzur yang benar itu adalah isqatul harji, menggugurkan dosa. Kalau uzur yang benar-benar gitu ya. Wa amma thawabu fala yahsulu illa bil fi'li. Sementara pahala itu tidak akan dicapai kecuali dengan mengerjakannya. Bukan hanya sekedar niatnya, niatnya mendapatkan pahala, maka ketika mengerjakannya pahalanya berkali lipat. Na'am qad yahsulul thawab liman ta'azzara 'alaihi al-hudur min kulli wajhin. Benar bahwasanya pahala bisa dicapai, kadang-kadang bisa didapat pahala tersebut bagi orang yang ada uzur untuk hadir berjamaah min kulli wajhin, karena dari berbagai macam alasan. Kalladhi yakunu uzruhul ishalul mutawatir wal habs, sebagaimana uzurnya orang yang namanya berjamaah gitu ya. Wal habs udwanan, dan karena ditahan oleh musuh. Wa nahwi dzalika, jadi uzur yang benar itu diantaranya adalah seperti karena ditawan, ditahan oleh musuh, sehingga tidak bisa hadir untuk sholat berjamaah.
wa nahwu dzalika aw la yata'azzaru alaihi al-hudur walakin yulhiquhu bisababihi li muslimin ghairi masyaqqatin syadidatin kalladhi yakunu 'udruhu tamridu dha'i wa nahwi fa sahaba hadha al-'udru walladhi qablahu in qarana 'udruhum al-huzn wa tahassur ala tarkil hudur hasra lahum ats-tsawab. Ini membahas tentang uzur atau dia tidak punya uzur. Aw la yata'adzzaru alaihi al-hudur. Dia tidak punya uzur untuk hadir berjamaah, akan tetapi yulhiquhu bisababihi li muslimin ghairi masyaqqatin syadidatin. Akan tapi dia menemui sebab yang lain, ada seorang muslim yang lain yang tidak tidak memiliki kesusahan yang sangat gitu ya. Kadang-kadang pahalanya bisa digapai. In qarana 'udruhum al-huzni wa tahassuri ala tarkil hudur. Jadi kalau uzurnya hanya seperti tadi, maka pahalanya tidak bisa digantikan. Ketemu orang Islam yang lain, ngobrol, atau karena sedih, kemudian meninggalkan jamaah, maka tidak bisa digantikan. Tsumma innal mu'minul kamil la yad'a syai'an mimma yuqarribu ilallahi. Kemudian sesungguhnya orang mukmin yang sempurna itu tidak akan meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana lahu fi tarkihi alfu udrin hatta ya'lama anna tarkahu ahabbu ila Allah min fi'lihi. Ini penjelasannya adalah sesungguhnya seorang mukmin yang sempurna imannya tidak akan meninggalkan sesuatu. Sesuatu itu menyebabkan dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun baginya memiliki ribuan alasan untuk meninggalkannya, dia tidak akan meninggalkan. Contohnya karena sesuatu yang mendekatkan diri pada Allah, zikir, sholat berjamaah, sholat tahajud. Orang yang mukmin yang sempurna imannya tidak akan meninggalkan itu semua. Satu saja seperti sholat tahajud, walaupun ada ribuan alasan yang dia bisa meninggalkan sholat tahajud umpama. Sehingga dia mengetahui bahwasanya meninggalkannya itu lebih dicintai kepada Allah daripada mengerjakannya. Wa hadza aqallu ma yattafiqu wa lidzalika tahmul kamali min ahlillahi ala fi'li ma yuqarribuhum ila Allah. Umuran ta'jizu an hamlihal jibal. Sehingga dia mengetahui bahwasanya meninggalkannya itu lebih Allah sukai daripada mengerjakannya. Wa hadza aqallu ma yattafiqu. Tapi ini adalah minimal yang disepakati. Sudah biasa tahajud, tiba-tiba sakit, yang uzurnya uzur syar'i, sehingga nggak bisa tahajud. Walaupun di sisi Allah akan tetap dihitung pahalanya, diberikan
walaupun tidak tahajud. Akan tetapi seorang mukmin yang sempurna akan memaksakan diri, sehingga dia mengetahui bahwasanya meninggalkan itu lebih Allah sukai daripada mengerjakannya. Tapi itu adalah minimal, itu batas minimalnya. Walidzalika tahmadul kamali min ahlillahi ala fi'li ma yuqarribuhum ila Allahi umuran tu'jizu an hamliha al-jibal ar-rawasi. Oleh karena itu, orang yang menjadi ahlinya Allah itu akan melaksanakan apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, satu perkara, walaupun itu perkara tersebut akan dikerjakan dan tidak akan ditinggalkan, walaupun beratnya itu sama seperti membawa gunung. Jadi akan tetap dikerjakan. Wa amma man dha'ifa imanuhu wa qalla yaqinuhu wa qasirat ma'rifatuhu billahi fala yu'awilu fi tarki ma iftaradahu Allah alaihi illa ala suqutil harji. Akan tapi orang-orang yang lemah imannya dan sedikit keyakinannya dan sedikit juga ma'rifat pada Allahnya, maka mereka tidak akan berusaha dan bahkan hanya ada uzur sedikit saja bisa meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Dan kalaupun dia mengerjakan adalah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Walikulli darajatin mimma amilu waliwafihimullahu waliwafihim a'malahum la yuzlamu. Akan tetapi setiap orang itu akan mendapatkan derajat sebagaimana apa yang mereka kerjakan. Dan pasti Allah akan memberikan pahala dari perbuatan amal-amal mereka, la yuzlamun, tidak akan dizalimi. Ini adalah perbedaan antara orang yang beriman imannya sempurna dengan orang yang imannya lemah. Orang yang berimannya imannya sempurna akan mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan, bahkan segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, walaupun beratnya itu sebagaimana orang harus menggendong gunung. Walaupun halangannya luar biasa akan dia hadiri. Mari kita bersama-sama akhir dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.